Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik. Setelah kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester 2. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai memasuki tema baru, yaitu tema 7, kebersamaan. Untuk hari ini kita akan belajar tema 7 di subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Untuk buku yang akan kita gunakan, kita sekarang menggunakan buku pena 2D, yaitu untuk tema 7 dan tema 8. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu akan Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Untuk muatan pembelajaran yang pertama, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia, ini KD 3.8 dan 4.8, materinya yaitu pengertian dan ciri-ciri fabel serta peristiwa penting pada fabel. Kemudian, muatan pembelajaran yang kedua yaitu matematika KD 3.7 dan 4.7. Materinya yaitu mengenal pecahan 1/2 dan pecahan 1/3. Kemudian muatan pembelajaran yang ketiga yaitu PPKN KD 3.3 dan 4.3, yaitu mengenali ciri khas teman di sekolah dan keberagaman warna kesukaan teman di sekolah. Kemudian muatan pembelajaran yang terakhir yaitu SPDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu materinya membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Baik, kita langsung saja masuk ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8. Di subtema 1 ini kita akan mempelajari pengertian dan ciri-ciri fabel serta peristiwa-peristiwa penting yang ada pada fabel. Yang pertama, pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Kalian mungkin asing dengan nama fabel. Nah, fabel ini juga sering kita sebut sebagai dongeng. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Jadi dalam dongeng hewan ini, tokoh yang ada di dalam cerita tersebut adalah hewan. Nah, tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Kemudian yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, sekarang coba kalian buka buku Bupena halaman 4.
Di situ ada contoh sebuah fabel. Silahkan kalian baca dan kalian simak dengan baik. Kemudian berikutnya yaitu peristiwa penting dalam fabel. Fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Nah, kalian tadi sudah membaca dongeng yang ada di buku pena halaman 4, yaitu Tupai dan Kura-Kura. Masih ingat dengan cerita Tupai dan Kura-Kura tersebut? Nah, jadi dalam sebuah dongeng hewan atau fabel itu terdapat peristiwa-peristiwa penting. Nah, contohnya di sini peristiwa-peristiwa penting yang ada pada dongeng Kura-Kura dan Tupai. Contoh peristiwa yang ada dalam dongeng tersebut yang pertama yaitu Kura-Kura memberi saran kepada Tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Nah, peristiwa yang kedua, Tupai tidak menuruti saran dari Kura-Kura. Kemudian peristiwa yang ketiga, Tupai terpeleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam. Jadi dalam setiap dongeng hewan atau fabel itu pasti ada peristiwa-peristiwa penting yang menyusun dongeng tersebut menjadi satu cerita yang utuh. Oke, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu Matematika KD 3.7. Di sini kita akan mempelajari tentang pecahan. Yang pertama, pecahan 1/2. Pecahan merupakan bagian dari suatu kesatuan. Nah, contohnya seperti ini. Ada satu buah apel utuh. Kemudian apel tersebut kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Apelnya kita belah dan ukurannya sama besar. Satu bagian ini bisa kita nyatakan sebagai 1/2 jika dinyatakan dalam pecahan. Artinya, 1 bagian dari total 2 bagian. Nah, pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, pecahan 1/2 itu bisa juga dibaca dengan setengah. Untuk pecahan 1/2, angka 1 yang berada di bagian atas itu merupakan pembilang, sedangkan angka 2-nya itu merupakan penyebut. Oke, sekarang ke pecahan 1/3. Untuk pecahan 1/3 sama seperti pecahan 1/2 tadi, jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3, atau bisa juga kita baca 1/3. Nah, pada pecahan 1/3 ini, satunya merupakan pembilang dan 3-nya merupakan penyebut. Jika kita ilustrasikan dengan sebuah gambar, maka seperti ini. Contohnya ada sebuah donat. Kemudian donat ini akan kita potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, sehingga akan dihasilkan potongan donat seperti pada gambar. Nah, setiap satu potongan donat ini, jika dinyatakan dalam pecahan, maka akan menjadi 1/3, di mana 1 itu untuk menandakan 1 potong ini, sedangkan 3-nya itu untuk menandakan 3 potong donat. Jadi 1 potong terhadap total donat yang ada, total potongan donat yang ada. Oke, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang ketiga, yaitu PPKN KD 3.3.
Materinya yaitu mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ciri khas ada yang dapat langsung dilihat dengan mata, yaitu seperti ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, atau bobot tubuh. Nah, ada juga ciri khas yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita, yaitu sifat atau biasa kita sebut dengan karakter. Contohnya, rajin, jujur, dan rendah hati. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi gambar, yaitu ada seorang anak laki-laki yang membantu anak perempuan ini untuk menyimpankan buku di bagian rak buku yang paling atas. Nah, dari gambar ini kita bisa belajar bahwa ciri tubuh kita dan teman-teman kita itu beragam dan berbeda. Nah, meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan, misalnya seperti yang ada pada gambar, untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Jadi karena si anak laki-laki ini memiliki postur tubuh yang lebih tinggi, dia bisa membantu temannya perempuan ini yang posturnya lebih pendek untuk menyimpankan buku di rak bagian atas. Kemudian, keberagaman warna kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Nah, walaupun berbeda, kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain. Oke, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu seni budaya dan prakarya, KD 3.2. Materinya yaitu membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sehari-hari, kita tentunya mendengar banyak sekali bunyi. Ada bunyi yang kuat dan ada juga bunyi yang lemah. Contohnya, untuk bunyi kuat itu saat bel sekolah berbunyi. Kita mendengar suara bel dengan sangat kuat. Suara bel itu bisa terdengar dari manapun penjuru sekolah. Nah, itu menandakan kalau suara bel itu merupakan bunyi kuat. Nah, sedangkan untuk bunyi lemah, contohnya saat kita berjalan. Kita bisa mendengarnya, namun bunyinya terdengar sangat lemah. Atau contoh lagi, seperti saat kita menjentikkan jari. Itu bunyinya terdengar sangat lemah. Nah, bisa ya membedakan antara bunyi kuat dengan bunyi lemah. Baik anak-anak, itu saja materi pembelajaran subtema 1, tema 7, PB 1, 2, dan 3 yang dapat Ustazah sampaikan. Sekarang masuk ke bagian penugasan. Untuk tugasnya ada 2 penugasan, yaitu yang pertama tugas bahasa Indonesia. Untuk tugasnya silahkan kalian pilih atau kalian cari satu judul fabel atau dongeng hewan yang singkat, tidak perlu yang panjang-panjang, boleh yang sudah pernah kalian baca sebelumnya. Boleh juga kalian mencari di buku teks, buku pelajaran ataupun di internet. Kemudian, bacalah fabel tersebut dengan seksama. Nah, tugasnya ceritakan kembali fabel tersebut, fabel yang telah kalian baca tersebut dengan singkat, sambil didokumentasikan. Kemudian, tugas yang kedua, itu matematika. Tugasnya ada di Bu Pena 2D, halaman 6, nomor 1 dan 2,
dan halaman 13-14 nomor 1 dan 2. Untuk tugas matematika ini bisa kalian langsung kerjakan di pulpena masing-masing. Oke, sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, pesan Ustazah, kalian harus tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. I know is not enough. She's a